Saudara sekalian, ada satu hal yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, ya. Dan ini yang Tuhan berikan kepada saya pada waktu saya tadi berdoa, saudara. Kalau seseorang jatuh cinta atau sedang menyukai sesuatu, maka hal lain menjadi tidak berarti atau tidak bernilai. Misalnya kalau seseorang sedang jatuh cinta kepada lawan jenis, maka semuanya juga bisa dikalahkan, saudara. Semuanya juga bisa dikalahkan. Orang tua pun bisa dikalahkan, saudara. Ya. Kalau seseorang menyukai suatu hobi, yang lain pun dikalahkan. Artinya semua yang dilakukan hanya untuk mensupport, mendukung kesenangannya itu. Ya. Dan itu fakta yang tidak bisa dibantah yang terjadi di dalam kehidupan, ya saudara. Kalau orang misalnya kesukaannya uang, ambisinya uang, keinginannya uang banyak, maka apapun yang dilakukan juga demi supaya uangnya bertambah. Kalau orang misalnya hobinya mau motor gede, Harley Davidson misalnya, atau merek-merek yang lain. Dia punya istri juga bisa ditinggal. Punya anak, dia bisa tidak peduli. Yang penting dia bisa touring. Dia bekerja, kumpulin gaji untuk bisa beli motor yang lebih bagus atau beli peralatannya. Dia nggak peduli. Kalau istrinya mengganggu, kalau perlu dia cerai supaya tidak mengganggu kesenangannya. Saudaraku sekalian, apapun kesenangan-kesenangan hidup yang dimiliki seseorang, yang akhirnya semua yang membuat ia melepaskan, meninggalkan, mengabaikan yang lain, sesuatu itu akhirnya akan ditinggalkan juga, saudara. Apakah uang, apakah hobi-hobi, apakah apapun. Betapa beruntungnya kalau kita menjadikan Tuhan itu kebahagiaan kita. Betapa beruntungnya kalau kita menjadikan Tuhan itu kesukaan kita. Kesukaan kita satu-satunya. Tidak ada kesukaan lain selain Tuhan. Tentu didasarkan pada percaya bahwa Allah itu hidup. Allah itu nyata. Bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang kepadanya semua akan berdiri, ya, diadili. Allah yang mempunyai segala kuasa, kerajaan dan kemuliaan. Allah yang memang benar satu-satunya kebahagiaan dan sukacita. Tidak ada kehidupan di luar Allah. Mengapa kita tidak berani menjadikan Tuhan menjadi satu-satunya kesukaan kita? Tidak ada kebahagiaan lain dalam hidup ini selain Tuhan. Tuhan menjadi satu-satunya kebahagiaan, satu-satunya kesukaan kita, saudara. Di sini dibutuhkan kepercayaan dan keberanian. Kesukaan dan keberanian untuk mempercayai Allah. Sebagai Allah yang hidup, yang nyata, yang dapat dinikmati. Allah yang berbicara, Allah yang dengannya kita bisa berdialog. Yang membahagiakan kita lebih dari siapapun dan apapun. Ya, tergantung seberapa seseorang berani percaya. Dengan menjadikan Tuhan sebagai kebahagiaan kita,
sukacita kita, lebih dari semua hobi-hobi kita, maka kita akan tergiring pula dalam kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela. Karena kalau berurusan dengan Tuhan tidak bisa tidak, nurani kita harus bersih. Kita tidak bisa pura-pura baik, pura-pura hidup benar, ya pura-pura tidak bercela. Tidak bisa, karena Allah Maha tahu. Allah bisa melihat kedalaman hati kita. Jadi kalau kita berkeputusan, kita mengambil keputusan menjadikan Tuhan itu kebahagiaan kita, sukacita kita, lebih dari hobi dan tujuan apapun dalam hidup ini, saudaraku, kita akan menjauhi kejahatan. Kita tidak akan betah kalau kita berbuat salah. Sekecil apapun kesalahan itu, sehalus apapun, karena Tuhan beserta kita, kita bisa merasakan ketidaknyamanan hati Tuhan waktu kita melakukan suatu kesalahan. Di percakapan di meja makan, satu kata keliru yang kita ucapkan, kita sudah merasa terganggu, ada guilty feeling, ada perasaan bersalah. Ya. Apalagi kalimat-kalimat panjang di gadget yang bermaksud mau menyerang orang. Walaupun tidak menyebut nama, tapi kita menggiring opini orang untuk rame-rame menghakimi dan menghukum orang. Sikap-sikap seperti itu bukan sikap dari anak-anak Allah. Saudara jangan ikut-ikut. Kalau Anda diserang, Anda diam saja. Ya. Anda punya kesempatan menyerang, menjatuhkan, jangan lakukan. Ya, saudara punya kesempatan mencuri, jangan mencuri. Saudara punya kesempatan berzina, jangan berzina. Punya kesempatan nonton film-film yang tidak patut, jangan ditonton. Nah, keputusan-keputusan ini akhirnya akan permanen membuat kita benar-benar tidak bisa bersentuhan dengan dosa. Mungkin saudara dulu pernah bersalah. Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan, dan jangan melakukan dosa itu lagi. Mungkin saudara pernah tidak jujur, mungkin saudara pernah tidak setia, mungkin saudara pernah menjadi orang yang selalu menyakiti orang dengan perkataan secara lisan maupun gadget. Berhenti. Berhenti. Karena saudara tidak bisa berhubungan dengan Tuhan kalau memiliki kenajisan-kenajisan. Tuhan berkata, keluarlah kamu dari antara mereka, jangan menjamah apa yang najis. Begitu dikatakan di dalam firman Tuhan, saudaraku sekalian, dalam 2 Korintus pasal yang ke-6. Keluar kamu dari antara mereka, jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Aku akan menjadi bapakmu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan, 2 Korintus 6 ayat 17-18. Mulai saat ini saudaraku, marilah kita menjadikan Tuhan itu kesukaan kita, kebahagiaan kita. Ya. Tidak lagi punya hobi-hobi dunia ya saudara. Hobi gonta-ganti mobil, gonta-ganti model baju, gonta-ganti arloji, sepatu, dan lain-lain. Pakailah apa yang pantas. Pakailah apa yang santun. Fokuskan kita ke langit baru, bumi baru, saudaraku. Jadi kalau saudara memang mau bersama-sama dengan saya di sini, ya inilah yang saya sampaikan kepada saudara. Yang saya merasa inilah pesan yang Tuhan mau saudara dan saya dengar. Tuhan saja. God only. Jesus only. Hanya Tuhan saja. Bukan God plus Jesus plus. Tidak ada plusnya. God only. Jesus only. Hanya Tuhan saja. Hanya Allah saja. Itu yang menjadi kerinduan kita. Kesukaan kita. Kebahagiaan kita. Hidup kita makin mengerucut. Makin simple. Makin mengerucut, makin simpel, makin tidak boten-boten, tidak macam-macam lagi. Hanya Tuhan yang menjadi kesukaan kita. Ya, tetapi untuk orang-orang muda pasti kalian banyak keinginan, banyak kesibukan.
Tetapi apapun keadaanmu, ikuti apa yang Pak Eras, Om Eras katakan ini nak. Yang muda-muda belajar Jesus only, Yesus saja. Belum waktunya pacaran, jangan pacaran. Jangan menikah dengan orang tidak seiman. Jadikan Tuhan kebahagiaanmu satu-satunya. Bagi pasangan-pasangan yang belum punya anak, jangan meratap. Itu bukan masalah besar. Tuhan kiranya menolong saudara, melengkapi apa yang saya sampaikan, sehingga saudara lebih tahu, lebih banyak tahu, lebih tajam. Ya, damai sejahtera Tuhan kiranya atas kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, lindungi kami dari yang jahat. Satu hal yang kami minta, tolonglah agar kami bisa hidup suci seperti yang Bapa kehendaki. Hidup suci seperti yang Bapa kehendaki. Berkenan di hadapan Bapa seperti yang Bapa kehendaki. Hanya ini yang kami minta Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sampai jumpa saudaraku sekalian, Tuhan memberkati.